Kaditanya respect is the key langsung ditutup. Karena Kadita memang hero yang lu kena sekali dari early, tiba-tiba lawan bisa snowball langsung. Yes, dan kalau bisa kita bilang 1-1 masih tidak akan diberikan untuk tim RRQ karena ini akan bisa membuat late game insurance. Ini permainan yang tepat dari Insinyur Aldo. Karena Insinyur Aldo tahu ketika bentengnya kokoh sekalipun, tapi ini Mobile Legends makin late game, semua benteng dari kedua belah tim itu makin rapuh. Iya, bisa dirontokkan kapanpun ya. Kapanpun dia mau. Funny Ben? Funny Ben menurut aku lepas. Funny Ben ambil cloudnya first pick. Funny Ben, Paku itu di kanan dong. Gak Ambil salah sih. Pakito dong. Iya, jadi mending lepas saja. Paku itonya aja Ben kalau mereka nggak mau main Paku itu lagi. Lepas Fanny-nya seperti kata Om Wawa. Ambil Akai. Apa? Ambil Akai. Lawan Ambil Akai Akai di takut. kiri. Akainya ambil di kiri Akai di kanan kiri. biarin Fanny. Iya. Tapi Chow. Oke, jadi RRQ Hoshi mereka akan melakukan banning terhadap 2 hero Poros tengah. yang impactful banget tadi. Poros tengah. Ya ini dua-duanya gila banget. Dari main mereka, dari agresifnya, dari bagian mana mereka saling follow up satu sama lain. Dan sudah dihilangkan, jadi harus ada sesuatu yang baru dari Onyx Esports. Dari hero tabraknya mungkin Valentina bakal di-ban kembali. Tapi Giv seakan-akan memberikan silakan kalian ambil Valentinanya. Dan bahkan ada Fanny. Ini Valentina. Fanny, Jangan. Fanny. Ini jebakan Ini guys. Akai. Jebakan ini. Ini jebakan. Tapi kalau Akai, kanan juga dapat Akai. Iya Pusing ya makanya. langsung ya. Bentar. Oh Paku itu. Valentina. Valentina kanan bisa. Akai. Enggak, dia nggak akan Akai dulu. Kalau gitu kanan ambil Pakito. Pakito dulu. Kanan Pakito. nggak bakal Akai dulu. Pakito Beatrix. Cloud bisa. Menurut aku sih. Kalau menurut aku mereka mau ambil Beatrix, kiri ambil Cloud. Kanan ini ambil Pakito sama Romer. Lilia kah? Romer. Matilda. Ini mereka- Matilda, benar. Pakito Matilda. Pakito Matilda kalau enggak Cloud Matilda. Iya, duel marksman-nya ya bakal jalan di Cloud Iya, dengan nggak usah if dulu, nggak usah mid lane, karena mid lane di ketiga. Cloud siapa? Cloud Melissa. Cloud Beatrix. Cloud Ini Beatrix. Pakito dulu, Pakito Matilda enak banget nih. Iya. Itu Kan- udah combo Chami. Kanan udah ada Cloud kan nanti pakai Cloud. Udah pakai Matilda di counter sama Oni. Siapa yang keluar? Cloud Fanny. Cloud. Bisa Akai. Akai Matilda. Kayak Matilda. Akai Nah, sebentar, Matilda. soalnya kan di band Franco lah. Pakito Matilda lah. Kiri. Pakito Akai Matilda. Matilda aku Akai Matilda. Kalau kiri. saya satunya Franco. Franco Akai. Franco dan siapapun lah. Akai boleh. Aku sih Akai Matilda. Ini Karena kalau counternya enggak, Fanny. kalau tidak, itu bisa Atlas Bendigi loh. Atau Pakito Akai. Pakitonya kasih R7. Bukan semua salah. Beatrix. Akai. Pasti Akai. Karena ini counter Fanny-nya. Counter Fanny-nya. Kanan, kalau dia pakai Pakito untuk boots. Jangan cepat puas, kekalahan di M3 perlu dibalas. Waduh. RRQ nggak mau coba dari lower. Wah, Ini pertanyaan itu ya. histori yang tadi kita ngomong ya. Iya. Karena udah 2 season. Dua Udah ada season. season ya. 2 season RRQ selalu dari upper. 8 ya. Dari 8-9. 8-9 karena 7 itu yang dapat ke grand final. Evos BTR. BTR. Kok Iya. kanan feelingku bisa ngambil Daerot ya? Kanan ambil Daerot, buang-buang tenaga menurut aku. Kanan ambil Daerot. Mending kanan ini mereka ambil Secure langsung ke Atlas. Oh, bukan, bukan. Marsha. mereka Oke. ambil Fars ya. Lebih agak-agak defense ya. Parsha. Karena Parsha belum bisa dijaga dengan siapapun juga sekarang. Penjaga dia masih, kita belum lihat, romernya belum terpantau sama sekali. XP laner dari si ini juga belum. XP laner dari Onyx Esports. Ketika Pakito nampaknya menampar tim RRQ tidak untuk di first pick karena beberapa kali first pick Pakito agak cukup berat untuk tim RRQ ya. Di hari kemarin juga kan. Yes. Tapi Hilda. Finn itu. Hero-nya Finn Finn. ya, respect Dia nggak Finn. mau diganggu dari seorang Fanny-nya. Fanny-nya. Oke, berarti kalau dia concern ke arah Fanny, kemungkinan besar mid laner dari sisi kanan ini, bentar, itu kan high ground. Dan dia tidak punya cover. Tidak punya cover di early-nya. Concern-nya mungkin. Yang di kanan, yang Iya Onyx. kanan. Mungkin Kiboy juga romer damage. Romer Demons. Atau Natali, romer healer yang macam-macam Rafaela. Franco. Atau Diki. Diki juga. Iya, Tapi kalau boleh. Digi- Atau Digi, bahkan atau Digi. Kenapa? Karena dia tutup Hilda. Ntar Matilda dulu. Matilda di band.
Aku pikir mereka bisa ambil Matilda-nya, tapi ternyata Arkeosnya Wah. buang langsung Matilda-nya. Karena lepas ini bahaya banget nih Iya Momo-chan. makanya. Nih ya, kalau Onyx mereka bisa punya preference juga untuk nge-ban Yuzong. Karena Dan Yuzongnya Yuzong- bakal nabrak terus ke belakang. Nabrak ke Parsha ya. Nabrak Parsha, ngejar Fanny mungkin ke Cloud juga. See value in Tapi me. Fredrin. Your team is banned. Karena Fredrin dia Iya, punya bukan town-nya itu Fredrin loh ya. yang bikin bahaya. Dia flicker town. Narik gitu ya. Ya flicker town itu yang bahaya. Kenapa? Karena pasti juga nutup Dan Fanny pun, Federal Strike-nya. Fanny kabelnya langsung putus di sana. Langsung putus dia bener Cimo, langsung putus. Jadi menurut aku dibandingkan Yuzong, mending Fredrin. Yuzong masih bisa diatasi. Dia pakai Keting main ke arah Digi sama reverse time-nya. Masih bisa nahan ya. Nah ini tunangan dari R7 ya, Iya. kalau nggak salah ya. Tunangan dari R7 langsung mensupport langsung ke MPL Playoff. Waduh, lihat dong maskernya aja Mobile Legends. Wow. Oke, Anarki, Digi. Karaji, your team is disbanded. Einstein. Mirip ya Ji ya. Lumayan ngeselin ya Digi dengan Cloud, God Laner-nya bakal fight cepet. Iya. Dia tinggal spam aja sebenarnya alarm boomnya. Kanan. Ditaruh di area Ini. rumputnya. Atlas. Atlas. Kanan ambil Atlas. Tapi Atlas bisa di-copy nanti. Tapi atas di copy Valen. Itu dia. Jadi maksain ya, Nggak, maksain. bermainnya kan di rumput. Kayak biasa counter Valentina kalau nggak mau diambil. Kan mainannya Atlas gitu. Konsil, masuknya terakhir, tarik. Konsil masuknya terakhir, tarik. Terus dia memancing Purify lagi loh untuk Skylar. Skylar, nggak ada Purify. Team is picking. Percayalah. Apa ya, nggak percaya banget loh. Atlas ini, keluar. Ini kanan ini, di kiri. Dia pakai Purify nih, 2. Atau nggak 1 nih, si Skylar pakai Purify. Makanan Fanny Cimo, masalahnya itu. Kayaknya kalau sekarang nggak Tapi mungkin. kayaknya nggak mungkin deh Purify Skylar nih. pakai Purify. Ya, Klik. gak ada yang klik nggak mungkin. Gak ada yang nggak mungkin. Kita anggap ya. Kalau kita anggap untuk seorang Skylar pakai Purify, makanan Fanny. Pakai Flicker pun oke, makanan Fanny tapi nggak makanan banget. Oke. Kiri, menurut aku sekarang R7 harus punya high ground defensif dari offlanernya. Setuju sama Momo-chan? Yuzong. Enak ini makan Yuzong. Kanan bisa Esmeralda. Kalau kiri Berarti- Esmeralda, kiri bisa dimakan sama... Pakito Oh Pakitonya iya lepas ya, lupa gue. sama Ling. Your team Wow, bentar. Finro Merakai. Romer Akai, betul. Deny rotation. Bukan deny rotation lagi, ini deny pick. Bentar. Iya, deny pick. Setelah itu kirinya ini, ya harus pakai... Waduh, ada apa tuh? Kenapa? Ada Papulung ya. Oh, oke. Ini gue bingung nih, bentar. Lancelot. Sorry, sudah ada Fanny ya, maaf, Enggak, maaf, maaf. Esmeralda sih. Hah? Esmeralda? Siapa Cie, lagi? Iya, betul, udah betul. senang Instagramnya udah balik. Cie, Papulung. Iya Cie, jadi kita malam makan-makan ya? Yoi. Malam-malam makan-makan. Esme, Esmeralda sih menurut aku. Boleh lah kalau mau main Esmeralda. strike Oh, Masya. Masya loh. is best. Bingung, soalnya kalau Esmeralda tuh kayak nggak punya follow up gitu loh. Ya, tapi Kalau- untuk Masya sendiri ya, oke lah dia memang punya power, tapi lumayan lama untuk nunggu dari Guardian Helm-nya jadi. Karena kalau dilihat dari sisi kanan, itu bermain team fight. Dari sisi kiri, dia main pick over. Jadi kanan ini ketika main team fight dengan 4, dia harus punya 1 split pusher. Split push- Masyanya? 2 split push-nya, Fanny Masya. Masya. Tiganya yang bakal selalu perang sih. Cloud, Parsha, Atlas. Nanti mid to late game-nya dipegang 3. Fanny-nya bisa solo dari awal. Masya-nya bakal dibiarkan untuk laning phase. Iya. Masih dalam laga The Royal Derby. RRQ Aussie masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin yang pertama mereka atau bahkan Onyx akan mengamankan poin kedua mereka. So, FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Ini dia, The Royal Derby yang sudah ditunggu-tunggu. Apakah kutukan dari RRQ berhasil dipatahkan Onyx dengan munculnya Kairi? Atau- bahkan sebaliknya Onyx lagi-lagi terkena kutukan Welcome to harus Mobile berangkat ke Legends. final dari Lord Bracket. Yes, jadi langsung saja kita melihat game kedua. Di mana kali ini sebenarnya dari segi draft ya, ini masih 11-12 juga sih kok. Tergantung gimana perkara dari seorang
Keyboy ini loh. Yang menurut aku kuncinya dari Keyboy justru. Dan juga aku ngelihatnya ya, ini bakal ada duel antara Kairi dan juga Albert. Dari dua-duanya kalau memang bisa, siapa yang cepat untuk menyolong purple buff-nya, ini bakal unggul jauh banget. Oke. Tapi ini aku berharap gimana caranya Arkeosi mereka nge-shutdown Keyboy sih. Ini inisiasi yang perlu dipatahkan terlebih dahulu. Atau mungkin nanti lebih mengarah ke arah Clay-nya nge-copy ke arah seorang Keyboy. Jadi Fataling akan dibalaskan dengan Fataling. Sementara Finn mungkin akan lebih berfokus gimana caranya nge-stopin Kairi kali ini yang sudah mulai bermain agresif. Itu dia headbutt-nya connect. Namun ternyata Kairi masih bisa mundur dengan kabelnya. Dari Butch-nya juga masih duel 1v1 di atas bersama dengan Pakito ya. Itu duel yang bakal lama banget. Itu tinggalin aja udah. Ya, kita tinggalin aja Di atas ya. untuk 10 menit ke belakang, ke depan ya. Ke depan ya. Ini gimana dari rotasinya Keyboy dan juga Sans mungkin nantinya. Setelah clear cepat dulu di area midnya, Albert kali ini bakal rotasi ke area atas. Dan bahkan dari Kairi pun sudah melihat harusnya, udah mendapatkan informasi. Di mana Albert ini udah mulai terlihat dan Kairi bakal bermain lebih agresif masuk ke area jungle-nya. Sementara Albert udah mulai udah bisa dibilang ini udah mulai ketar-ketir karena Kairi udah bermain dengan sangat amat agresif dan bahkan diambil. Langsung diambil juga Warrior Boots selesai untuk Boots. Ada recall yang dilakukan. Skyler sedang menang ternyata, tapi cuma recall sebentar. Ceweknya langsung balik lagi karena ninggalin Battle Mirror Ina. Oke, sementara kali ini dari Sans bakal mengcover di area atas. Clay pun rotasi dibawakan oleh kedua mid laner. Sementara Albert bakal berfokus untuk mendapatkan satu buah turtle. Sementara di sisi lain Finn bermain sendirian. Kairi bakal coba dipukul mundur. Namun ternyata purple yang masih berhasil untuk diamankan. Tapi Heavy Spin sudah dipakai dan kali ini Finn harus mundur kembali ke belakang dan dia masih safe. Tapi itu adalah momen yang sangat tepat sekali untuk Finn ya. Karena dari semasa itu, turtle-nya sedang diambil oleh Albert. Iya, tapi kali ini 3 suara untuk Onyx dan 3 suara untuk RRQ. Aku bener-bener concern soalnya sama Atlasnya nih. Aku lumayan takut dengan Atlasnya sendiri. Dan gimana caranya positioning dari Skylar pun tidak terculik oleh seorang Kairi. Karena yang bisa loncat ke arah belakang ini Kairi dan juga Boots. Ya, kalau aku ngelihatnya adalah bahwa dari Kairi-nya ya, yang bisa menjadi penggerak dengan Vanilla dia. Dia benar-benar user assassin yang cukup handal. Jadi Finn harus on point ya, ini heavy spin-nya ya. Betul. Tapi kali ini lihat Kairi mencoba untuk memukul mundur seorang Finn. Sementara Keyboy akan masih mengcover, nempel terus dari Keyboy-nya. Dan heavy spin di pop up begitu saja mengusir pemain-pemain dari Onyx Esports. Sementara kali ini sepertinya Kairi sudah mengetahui tidak akan ada satu buah heavy spin. Tapi Keyboy targetnya akan berubah melihat Clay sendirian begitu saja. Albert sudah mulai datang, Tempest of Blade dibuka dan Keyboy apakah menjadi santapan. Tapi ternyata Fataling connect kali ini namun Albert berhasil untuk menumbangkan seorang Keyboy. Masih mau lebih, cewek udah mulai datang dan Albert sudah terlihat di area depan. Sans masih bisa mencoba untuk menahan terlebih dahulu tapi tidak akan terlalu overextend dari Arkeosi. Yes, Windtalker sudah selesai tadi untuk Albert. Dan yang pasti ya, dengan Kairi, ini dia harus bisa dapetin poin kill cepat di early. Dia pakai high end drive. Dia pakai emblem assassin, berarti bahwa memang mengincar untuk mendapatkan early kill point. Tapi belum kita lihat sampai dengan sejauh ini karena yang unggul killnya ini adalah RRQ host. Tapi aku agak sedikit terpaku dengan permainan Albert yang udah keluar masuk lagi. Itu risky banget loh. Itu bahaya banget loh permainan kayak gitu. Dan bahkan untungnya Albert masih dapetin 1 poin atas seorang Keyboy. Dan lihat permainan dari seorang Skylar di arah bottom lane. Agak lebih pasif, agak lebih mengungguli dari seorang cewek. Karena Onyx Esports gak bisa memancing team fight lagi di arah bottom lane. Iya. Sementara kali ini dari Boots masih berfokus untuk cutting lane aja. Seperti biasa, Boots just being Boots. Dan sementara Finn bakal mengusir pergerakan Kairi tentunya dengan 1 buah heavy spin. Tapi R7 sudah mulai datang kali ini dan bahkan Sans mencoba untuk mengcover. Tapi ternyata gercapan langsung datang dari RRQ Hosti. Membuat Sans harus mundur terlebih dahulu tapi R7 akan terculik begitu saja. Keyboy mulai datang kali ini. Fataling yang sudah dibuka tadi tidak membuat RRQ Hosti tentunya mampu untuk di shutdown. Karena dari Keyboy pun harus mundur terlebih dahulu. Oke, dan reset untuk kedua tim ini. Agak Skylar sedikit dalam sebentar dari RRQ Hosti. Ini yang aku takutin. Lihat pergerakan dari Kairi yang bisa nge-shutdown Skylar di area bawah. Ini yang perlu berhati-hati juga karena posisinya sekarang Skylar belum di cover. Tapi kali ini Finn coba untuk headbutt ke arah seorang Keyboy. Keyboy dicicil begitu saja. Sementara Albert masih cukup free. Kairi mulai datang ke area depannya, kabelnya masih bisa di-manage oleh seorang Kairi. Tapi headbutt dan heavy spin. Connect dari seorang Finn kali ini tumbang di tangan
seorang Clay. Bus datang agak sedikit terlambat, cewek mulai datang kali ini masih. yang ketiga. Lihat, kena 3 pemain tapi Finn akan tumbang di area depan bersama dengan seorang Clay. Di follow dengan cukup cepat dan bahkan dari R7 mencoba untuk mencari trade dan Keyboy tumbang. Pertukaran dari R7 setidaknya mendapatkan 1 pemain dari Onyx. Ternyata menggunakan seorang Fanny itu adalah super trap untuk seorang Kairi. R7 terlalu dalam, seorang diri, dia nggak bisa ditemenin siapapun, jadi ada baiknya dia mundur ke arah belakang. Karena soft skill flicker akan digunakan oleh seorang R7 kalau dia agak sedikit terperangkap. Tapi nampaknya dengan R7 berada di arah mid dan menuju ke arah gold lane, ini membuat rotasi yang dilakukan Albert akan lebih terdorong karena udah di atas menit yang kelima. Jadi ada keuntungan seorang Albert untuk melakukan laning phase dan Albert ngamanin 2 laning phase di top dan juga di mid nampaknya. Ya. Dan juga di sini dibutuhkan kehadiran dari Boots untuk bisa mendapatkan poin kill sampai dengan sejauh ini. Ya, tidak bisa tergaruk kembali tapi lihat Kairi versus Finn. Berhasil mendapatkan 1 buah orange buff. Ini benar-benar menyulitkan dan Akai lagi-lagi. Apakah masih menjadi mitos yang memegang Akai mendapatkan kemenangan? Mari kita lihat. Flicker telah digunakan. Pada Restrek dari Finn. Gak punya heavy spin. Coba dibalaskan kembali posisinya. Tapi Clay menahan semua posisi yang diberikan oleh seorang Onyx Esports. Terbuka. Diberikan oleh Onyx posisinya. Tapi Clay gak mau masuk. Karena Clay sadar. Dia gak punya follow up damage. Tapi informasi kali ini telah diberikan di mana para pemain dari tim Onyx Esports. Tidak ada 1 buah Fatally. Hood tidak ada di map. Ini cukup berbahaya untuk seorang Skylar yang tidak memiliki flicker. Tapi lihat, Kairi is coming. Retribution dari seorang Kairi. Tidak berhasil untuk melakukan 1 buah steal turtle. Perfect turtle for Arkeoshi. Langsung small bowling di 2000 gold difference. Ya. Iya. Dan Finn kali ini bakal coba untuk menahan di area depan terlebih dahulu. Karena fokus dari Arkeoshi untuk memecahkan turret di area atas. Dan gimana caranya? Ini Kairi sepertinya entah kenapa mungkin dari eksekusinya kali ya kurang sinkron dengan Keyboy. Karena dia juga gak sulit untuk bisa masuk. Jadi harus hindarinnya. Ini banyak banget yang harus dihindari. jadi Keyboy-nya ini terpaksa dia duetnya sama Sans Betul. dengan Dan Faded Ice Track. Tapi kali ini kita bakal melihat tentunya dari Keyboy coba untuk menahan di area depan. Finny langsung ngebuka heavy spin dan coba di cover. Namun ternyata Faded Ice Track masih bisa ditahan. Dan harus memukul mundur kali Skylar tumbang di tangan seorang Sans. Namun Boots sendirian di area depan. Kalau mencoba untuk menahan terkena Terrify. Dan bahkan Boots bakal dikejar. Cewek mampu dan 1-12 di duet. Tapi ternyata Clay masih bisa bertahan jauh. Tipis banget. Kairi, lihat Kairi. Kairi mencari di mana Clay tapi ternyata tidak ketemu. Gak berhasil searching for Clay. Kairi berhasil mencoba masuk ke dalam. Tapi tidak ada seorang Clay. Dan itemnya Bung Wow, silakan. yes, dari Akainya dengan 1 buah Black Armor yang sangat cepat sekali langsung diselesaikan. Fanny-nya mengincar ke arah dari Malefic Roar. Karena dia butuh penetration untuk defense physical yang dimiliki oleh Akai. Atau bahkan dengan physical hero. Full damage juga. Link, Windstalker, Berserker Fury, Endless Battle sebentar lagi. Oke, dan bahkan ini dia. Panas sekali match hari ini nampaknya. Akan coba kita bakal lihat. Dengan perbandingan 3000 gold, Boots masih mencoba untuk mencari celah melakukan split push. Di arah bottom lane, R7 pun akan lebih sabar untuk mendapatkan sebuah laning phase-nya. Dan di arah top lane ada 1 buah Lord. Dan jangan lupa, ini dia Onyx Esports kalau dia membalikin keadaan, kalau dia mau turn back the position, dia harus fight di arah Lord ini. Dia harus bisa steal Lord ini. Karena Lord ini R7 dipegang sama Arkeoshi. Ini problem banget apakah R7 kali ini gak bisa bertahan. Mereka sadar R7 adalah salah satu poin yang bisa mereka tumbangkan. Dan itu dia setidaknya R7 ditukar dengan 1 buah poin kill terpakan. Beatrix, Finn di depan. Dapat Sasbak coba ditumpangi ditempakan. Arkeoshi. Kali ini mereka kehilangan banyak player. 3 player yang cukup mahal. Dan tidak cukup worth it ditukar dengan para pemain tim Onyx Esports. Clay, untungnya bisa menjadi salah satu magical damage. Dan ingat kalau kata Profesor KB, seorang Fanny bisa kemana saja, tapi Fanny nggak bisa lompat di tembok. Iya, jadi link dong kalau lompatin tembok. Makanya. Oke, dan itu space yang luar biasa diciptakan dari Arkeoshi untuk seorang Skylar. Lagi-lagi Finn dengan heavy spin yang ngelock 1 pemain di follow up dengan cukup cepat. Dan Lord kali ini dengan berjalan di area atas.
Di 10 menit kita pertama tentunya Onyx Esports masih bisa untuk mengamankan lot pertama kali ini. Dan Arkiwosi mereka harus memanfaatkan lini yang kosong di area bawah dan juga midnya. Nggak boleh main jauh-jauh sih kalau bisa aku bilang dari tim Arkeosi CR7-nya. Karena Boots-nya menang catch up kalau menurut aku. Finn mundur ke arah belakang. Clay tidak boleh terdeteksi. Kiboy untungnya nggak punya flicker. Informasi telah diberikan. Lihat Kairi Yang mau ke arah Skylar. belakang tapi Skylar langsung menggunakan Wind of Nature-nya. Keputusan yang tepat ketika Boots udah bakal coba untuk memberikan tepuk tangan petirnya. Underclap. Bener juga nggak salah. Oke. Tapi konsil dibuka. Oh, dia nggak bakal team fight. Dia hanya mau purple buff. Dia hanya mau purple buff. Dan saat mengeluarkan Fedora Strike, ini pertanda agak cukup sulit loh Onyx Esports untuk mempertahankan purple buff. Karena ini sangatlah satu keuntungan dari tim Arkeosi. Informasi telah diberikan. Pataling. Patah dikeluarkan. Tempest Oblate dan bahkan memilih Finian. Albert untuk mundur. Finian. Lihat. Kairi mencari Albert. Mencari ke arah belakang. Tepakan cewek tertinggal. Albert. Severina. But Albert still survive. Dan bahkan R7 menumbangkan cewek di area backline-nya. Albert tidak tumbang. Dan kali ini lihat Arkeosi. Mereka berhasil untuk melumpuhkan dua pemain Onyx Esports. Mereka masih punya Fedora Strike. R7 menjadi garda terdepan seperti yang Oji bilang. Gak boleh terlalu jauh. Gak boleh jauh. Karena harus ada yang nge-backup, nge-cover. Karena dia adalah komponen penting untuk crowd control ketika Kairi lewat gak sengaja. Iya. Bahkan dia bisa membuat seorang saat ini bisa ditumbangin. Jadi gak bisa lagi R7 seorang diri. Dan menurut gua Onyx gimana caranya? Dia harus ambil Skylar. Ambil Skylar sekarang juga. Kenapa? Walaupun tidak shutdown, tapi Skylar adalah salah satu tombak tertajam. Lihat. Ini dia, Bung. Ini Finn bagus banget sih. Ya karena ada Finn di sana dengan heavy spin-nya yang menggagalkan adanya blazing duet juga. Dan follow up mereka. Sini Arkeosi mereka langsung all in juga ke area sana karena tahu bahwa dengan tumbangnya cewek tidak akan ada lagi burst damage. Itu Kairi matanya cuma di Albert. Dia bener-bener nyari Albert nih. Di mana nih Albertnya? Di Katro ternyata nggak tumbang. Masih bisa survive. Dan bahkan kali ini kita akan melihat tentunya pemain-pemain dari Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Sementara dari Kiboy masih mencari momentum. Albert masih punya retribution tapi kali ini mereka coba dibuka. Albert berhasil dapetin 1 poin. Tapi Kiboy malah terbaiting. Dan satu heavy spin. Challenge spin didapatkan oleh seorang Skylar. Tim Onyx Esports mereka harus coba muncul. Bahkan purple buff didapati oleh seorang Albert. Kairi. Link tanpa purple buff itu sama seperti Fanny tanpa purple buff. Tanpa purple buff itu seperti aku tanpa kamu. Wah, gak bisa energi ya. bergerak. Gak Energinya punya boros energi. ya. Karena mid turret base akan coba didapatkan oleh tim Mararge Holse. Yep. Clay memberikan Pataling. Heavy spin belum dikeluarkan. Karena satu body biru adalah poin penting untuk tim dari Mararge Holse. Iya, Tidak mau sementara- terlalu terburu-buru. Dia mau di arah bottom lane memutuskan. Betul, sementara Skylar tadi yang sempat diincar oleh Thunderclap dari seorang Boots masih bisa dihalau. Dan bahkan kali ini Arkeosi mereka berfokus terlebih dahulu terhadap objektifnya. Kiboy mulai datang dan bahkan Boots sudah mulai mengejar kali ini. Finn berada di garda depan. Apakah akan ditarik? Ternyata tidak. Finn Tidak. bukanlah target yang diinginkan. Dan hanya dicicil-cicil saja apalagi ini Finn yang udah punya immortality. Ya, itu akan memancing roh dalam kegelapan dari seorang Finn. Kenapa? Ketika di Pataling, kan dia muncul ke arah belakang. Rohnya keluar. Dia rohnya keluar, dia heavy spin malah dapetin Atlas. Itu gak boleh karena Atlas Kiboy tumbang. Base turret pecah. Ingat, mereka udah gak punya perlindungan lagi dengan turret yang mereka miliki. Betul. Tade. Ini harus sabar banget gak sih buat Onyx Esports. Sabar mereka, banget. Mereka udah nggak bisa keluar sendirian lagi. Ini Boots berkali-kali ya coba ngincer Skylar itu belum dapetin timing yang pas. Dan itu cuma Boots doang yang bisa diharapkan Onyx Iya, sekarang. makanya. Cewek bakal di counter banget. Lihat, Clay walaupun dia udah ambil Pataling, itu bukan tanpa alasan loh. Karena kalau seorang cewek masuk, dia punya Pataling, cancel vault-nya. Iya, oh tapi konsil dibuka begitu saja dan bahkan lihat Yes. satu buah patalingnya dari seorang Clay. Berhasil untuk dipatalkan, dibalas lagi. Tapi ternyata Finn masih punya heavy spin. Dan kali ini lihat Boots-nya mencoba untuk mengincar. Kiboy tumbang, 2 personil dari Onyx Esports dihilangkan begitu saja. Tapi Albert mengincar ke arah Boots. Gak dikasih pulang R7, satu last hit, itu dia. Ini Bacara! Onyx Esports! Kali ini tersisa Sansa juga Kairi.
ready. Mereka masih punya high ground defensive. Tapi 5 versus 2 malah lemparin. Gairin down. Dan sang raja membalikkan kembali keadaannya di game yang kedua. Satu sama dia makin lewat. Arki Hoshi di game